Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur data. Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai sorting. Nah, jadi sorting adalah suatu proses untuk menyusun kembali data yang sebelumnya sudah disusun pada suatu pola tertentu atau datanya masih tersusun secara acak. Sehingga data-data tadi bisa kita susun ulang mengikuti aturan tertentu. Nah, secara umum sorting ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ascending dan juga descending. Kalau yang ascending berarti urutannya naik dari terkecil ke terbesar, sedangkan kalau descending itu dari besar ke kecil. Di sini kita akan mempelajari dua teknik sorting, yaitu bubble sort dan juga selection sort. Nah, sebelum itu, silakan buka KF Learning-nya, kemudian buat project baru. Pilih C++ dan beri nama projectnya sorting. Kemudian ketikkan kode di samping ini. Pause videonya. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang mengurutkan datanya berdasarkan dengan cara membandingkan elemen yang sekarang pada indeks dibandingkan dengan elemen yang di berikutnya. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita lihat di gambarannya. Di sini, misal kita punya data 5, 1, 4, 2, dan 8. Proses pertama, kita ambil yang pertama, angka 5. Kita bandingkan dengan sebelahnya. 5 dengan 1, lebih besar 5 atau lebih besar 1? Misal kita ingin mengurutkan dari terkecil ke terbesar. 5 dengan 1, lebih besar 5 daripada 1. Artinya kita tukar 5 dengan 1. Kita tukar seperti ini. Selanjutnya, tadi kan kita sudah di indeks kedua. Sekarang kita lanjut di indeks kedua ini. 5 dengan sebelahnya. 5 dengan 4, lebih besar 5 atau lebih besar 4? Lebih besar 5, berarti 5 kita tukar lagi. Sama di bawahnya pun 5 dengan 2, lebih besar 5 atau lebih besar 2? Dari situ kita tukar lagi. Terus di sini kita cek lagi, 5 dengan 8. Ternyata 8 lebih besar daripada 5, jadi tidak kita tukar. Lanjut, 1, 4, 2, 5, 8, masih belum terurut. Kita lanjut lagi, 1 dengan 4, tidak berubah. 4 dengan 2, 4 lebih besar, ditukar. 4 dengan 5, tidak berubah. 5 dengan 8, tidak berubah. Kita cek satu kali lagi, ternyata sudah berurutan. Nah, tapi kita harus cek lagi, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Artinya ini sudah terurut. Gimana kalau prosesnya descending atau yang terbesar dan terkecil? Sama, tapi kita balik kondisinya. Bukan kita cek terbesar di terkecil, terbesar di balik, tapi kita tinggal ganti aja urutannya. Nah, selanjutnya silahkan kembali di KF Learning yang sudah dibuka, kemudian tambahkan kode di samping ini tepat di bawah fungsi yang terakhir kalian tulis. Pause videonya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai selection sort. Selection sort merupakan metode pengurutan yang membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita punya contoh data juga. Nah, perbandingannya dengan bubble sort, kalau bubble sort dengan elemen sekarang dengan sebelahnya, tapi kalau pada selection sort, elemen yang sedang kita cari sekarang dibandingkan dengan semua elemen yang ada di dalam array. Contoh, yang pertama adalah 5. Sekarang kita bandingkan 5, kita cari yang terkecil terus diganti dengan 5. Di sini terkecilnya angka 1, berarti 5 pindah ke sini. Satunya ada di sini, ditukar, di swap. Lanjut ke angka 2. 2, mana lebih kecil dari sisanya? Ternyata 2 itu memang sudah kecil. Dia memang sudah ada di sini. Dia nggak berubah karena si 2 ini lebih kecil daripada 3 dan juga lebih besar daripada 1. Yang 1 tidak mungkin berubah karena sudah kita sort di awal. Lanjut tahap selanjutnya, kita sudah punya 1, kita sudah punya 2. Sekarang yang ketiga itu ada 4. 4, kita cari mana yang lebih kecil daripada 4. Ternyata 3 lebih kecil daripada 4. Jadi kita tukar. Lanjut yang 6. 6, apa yang lebih kecil daripada 6? Ternyata ada 5 dan 4. Kita ambil yang 4. Yang paling kecil. Tukar. Kemudian 4 sama 5. Maaf, 5 dengan 6. Mana yang lebih kecil? 5. Berarti 5-nya tetap. Dan ke 6 karena sudah tidak ada temannya lagi, maka artinya ini sudah berurutan.
Sama untuk mencari versi descendingnya, tinggal dibalik aja kondisinya. Daripada mencari yang terkecil, kita cari yang terbesar. Nah, selanjutnya, buka kembali KF Learning-nya. Di Visual Studio Code, silahkan tambahkan kembali codingan ini di bawahnya. Pause video ini dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang buka KF Learning-nya. Kemudian buat project baru, yaitu sorting. Nah, di sini kita punya import untuk interaksi dengan konsol dan juga input-output. Kemudian kita akan import namespace std. Dan di sini kita punya prosedur view yang berfungsi untuk menampilkan isi array. Kemudian di sini kita punya bubble sort. Ini adalah fungsi sorting menggunakan bubble sort. Nah, di sini kita punya parameternya adalah array, total, dan juga ascending. Array ini nanti yang akan kita urutkan. Total ini ada berapa banyak elemen di dalam array, dan ascending ini apakah kita mengurutkan secara ascending atau secara descending. False berarti descending, true berarti ascending. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada nested for. Kita mengulang dari semua elemen. Untuk setiap elemen, kita cek lagi. Kalau misalnya di ascending, kalau misalnya yang elemen sekarang lebih kecil daripada elemen selanjutnya, berarti kita skip. Kalau dia ascending. Kalau dia descending, kalau elemen sekarang lebih besar daripada elemen selanjutnya, berarti kita skip. Nah, artinya apa? Yang udah lebih besar didiemin, kalau enggak kita proses, kita tukar. Nah, di sini kita ada proses penukaran. Sekarang kita ambil elemen yang di depannya, kemudian kita ganti elemen yang di depannya menjadi elemen yang sekarang, dan elemen yang sekarang kita ganti dengan elemen yang di depannya. Ini fungsi swapping. Kita menukar elemen sekarang sama elemen di depannya. Kemudian di sini ada selection sort. Parameternya sama, array-nya ada, berapa banyak elemen, dan juga ascending atau descending. Kalau di sini, dia ngeceknya enggak semuanya 2 kali. Tapi di sini pertama kali dicek untuk semua elemen, dan kita cek untuk elemen yang sekarang sedang diperiksa dan elemen kedepannya. Bukan elemen dari awal lagi yang kita cek. Di sini juga kita ada ascending atau descending. Kalau ascending, saat yang elemen sekarang itu lebih besar daripada elemen di depannya, maka elemen sekarang itu akan ditukar. Nah, tapi kalau misalnya elemen yang dalam mode descending, itu berarti kita cek kalau yang sekarang lebih kecil daripada elemen sekarang, berarti elemen depannya lebih kecil daripada elemen sekarang, berarti kita tukar juga. Nah, di sini barulah kita swap elemen yang sekarang dengan elemen yang di depannya. Nah, di bawahnya ini ada program utama, main. Di sini kita bisa inputkan dulu berapa banyak yang mau kita masukkan datanya, totalnya berapa. Misal saya mau input 5, kita bisa inputin dari konsol. Kemudian kita buat array-nya, sejumlah elemen. Kemudian kita masukkan data ke dalam array tersebut. Setelah itu kita tampilkan yang sebelum disorting, dan kita lakukan sorting. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada selection sort, baik ascending dan juga descending. Ada bubble sort untuk ascending dan juga descending. Teman-teman bisa di komentar aja seperti ini, mana yang mau dieksekusi. Karena intinya semuanya ini sama melakukan sorting, hanya metodenya aja yang berbeda. Dan terus setelah di sort, baru kita tampilkan lagi array-nya di sini. Kita coba running, kita tekan F5. Dan misal saya mau menginputkan 5 data. Misal 2, 3, 5, 4, 8. Nah, di sini sebelum disorting 2, 3, 5, 4, 8. Setelah disorting jadi 2, 3, 4, 5, 8. Nah, berarti sudah disorting berurutan ya, ascending. Karena di sini kita pakai bubble sort, array-nya ada 5 data dengan mode ascending. Sekarang kalau kita balik, kita ganti jadi false. Sekarang dia akan mengurutkan secara terbalik, dari besar ke kecil. Misal saya masukkan 5. Jadi 2, 1, 8, 6, 4. 2, 1, 8, 6, 4. Setelah disorting jadi 8, 6, 4, 2, 1. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan lanjut di video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.